Bab 2671. Saat matahari terbenam di sebelah barat, mewarnai langit jingga dan merah, hari pun berganti menjadi malam. Setelah bekerja, Jared menjemput Nicole untuk pulang bersama. Tiba-tiba, mereka menerima telepon dari Tia dan dia terdengar sangat cemas di telepon. "Nicole, kita dalam masalah. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Suara Tia dipenuhi kepanikan. "Hei, tenanglah. Tenang saja dan ceritakan apa yang terjadi," kata Nicole, menenangkannya. Tia menangis. "Stanley terluka." Nicole terkejut. "Apa yang terjadi? Di mana kalian?" "Kami sekarang berada di ambulans, dalam perjalanan ke rumah sakit," jelas Tia. "Baiklah, kami akan segera ke sana," kata Nicole, sambil memaksakan diri untuk tetap tenang. Setelah menutup telepon, ia memberitahu Max, "Max, antar kami ke rumah sakit. Stanley terluka." "Baiklah," kata Max. Ia memutar balik mobilnya dan menuju ke rumah sakit. Saat mereka tiba, Stanley sudah berada di ruang gawat darurat. Tia dan anak-anak menunggu di luar. "Apa yang terjadi?" Nicole bertanya pada Tia dengan serius. "Ibu, apakah Paman Stanley akan meninggal?" Nolan dan Lana tampak terkejut. Mereka menangis terseduh-seduh ketika melihat orang tua mereka. Jared menarik anak-anak itu lebih dekat, dan berbicara kepada mereka dengan nada menenangkan. "Dia tidak akan melakukannya. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja." "Ayah!" teriak Lana. Jared mendudukkan anak-anak di bangku dan menghibur mereka. Sementara itu, Tia terguncang. Suaranya bergetar saat dia menjelaskan kepada Nicole, seseorang mencoba menculik Nolan dan Lana. "Apa?" Ekspresi Nicole langsung memucat. "Kami bersiap untuk pulang setelah saya menjemput anak-anak. Namun, kami bertemu dengan sekelompok orang dalam perjalanan kembali ke mobil. Mereka menghentikan kami dan dengan paksa mencoba membawa Nolan dan Lana pergi. Saya sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Ya ampun, saya ketakutan. Untungnya, Stanley datang tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi." Tia menjelaskan seluruh kejadian kepada Nicole secara rinci. Stanley terluka dalam perkelahian dengan sekelompok orang. Bahkan pengemudinya juga terluka dan saat ini sedang dirawat di ruang gawat darurat. Tia tak kuasa menahan gemetar saat mengingat kejadian itu. Untungnya, orang lain datang dan menolong. Kalau tidak, bukan hanya Stanley dan pengemudi yang akan terluka, tetapi Nolan dan Lana mungkin juga akan dibawa pergi. "Jangan khawatir. Sekarang sudah baik-baik saja. Kita tunggu saja bagaimana keadaan Stanley. Dia sekarang ada di ruang gawat darurat, bukan di ICU, yang berarti Stanley tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Saya akan mengurusnya dari sini," kata Nicole. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia marah karena sekelompok orang mengincar anak-anaknya. Ekspresi Nicole menegang saat ia menoleh dan mendapati Jared sedang menelepon. Saat ia mendekati Jared, Jared mengakhiri panggilannya. Sambil menatap Nicole, Jared berkata dengan serius, "Kau sudah mengetahuinya." "Tia menceritakan padaku apa yang terjadi," jawab Nicole. Meskipun dia tidak yakin dengan rinciannya, dia mengerti dengan jelas bahwa seseorang ingin menculik anak-anaknya. Tidak heran anak-anak itu ketakutan. Tidak hanya seseorang ingin menculik mereka, tetapi Stanley dan pengemudi bahkan terluka untuk menyelamatkan mereka. "Aku sudah meminta Max untuk menangani kasus ini." Suara Jared dingin. "Orang-orang yang membantu pastilah orang-orang yang sudah kau atur sebelumnya, kan?" tanya Nicole, sambil memikirkan apa yang dikatakan Tia. Ia menduga Jared menyuruh orang-orang diam-diam mengawasi anak-anak. "Ya, mereka baru saja mengirimi kami pesan," lanjut Jared. "Mobil mereka berhenti karena lampu merah. Saat mereka tiba, Stanley dan pengemudi sudah terluka, tetapi untungnya mereka tidak terlambat." Bab 2672. Jika orang-orang yang disewa Jared datang belakangan, anak-anak itu mungkin akan mendapat masalah besar. "Untung saja mereka ada di sana," kata Nicole sambil menggigit bibirnya. "Segalanya akan menjadi rumit jika tidak ada yang membantu hari ini. Mereka akan mengikuti mereka dengan ketat di masa mendatang," Jared memberitahu. Dia sudah memberi perintah agar orang-orangnya menjadi sopir Nolan dan Lana agar selalu siap sedia. "Baiklah,
Itu bagus, kata Nicole, tatapan penuh tekad melintas di matanya, mengetahui Jared telah membuat rencana. Untuk saat ini, mereka harus mencari tahu dalang di balik ini dan mengungkap motif mereka. Jared memegang tangan Nicole dan meyakinkannya, kamu harus memeriksa anak-anak. Setelah mengalami kejadian itu, Nolan dan Lana benar-benar ketakutan. Selain itu, mereka juga khawatir dengan Stanley, sehingga mereka butuh penghiburan dari ibunya. Nicole menggigit bibirnya dan memaksakan diri untuk tetap tenang. Ia berjalan mendekati anak-anak dan memeluk mereka. Bu, aku takut, kata anak-anak dengan nada cemas. Jangan khawatir, ayahmu akan mengirim anak buahnya untuk melindungimu. Nicole menenangkan kedua anak kecil itu sambil menepuk-nepuk punggung mereka. Sambil menatap Nicole, Lana bertanya, apakah itu berarti Paman Stanley juga akan baik-baik saja? Jangan khawatir, Stanley hanya terluka. Dia akan baik-baik saja. Nicole berpura-pura tersenyum, mencoba meredakan kecemasan anak-anak. Nolan dan Lana menghela napas lega. Baguslah. Pemandangan Stanley dan pengemudi yang terluka dan berdarah membuat anak-anak benar-benar ketakutan dan sangat khawatir. Sambil memeluk anak-anak, Nicole berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia tidak ingin anak-anak merasakan emosi negatif darinya. Setelah sekian lama, pintu ruang gawat darurat akhirnya terbuka. Tepat saat dokter keluar, Tia bergegas menghampiri dan bertanya, bagaimana keadaannya, dokter? Meskipun pasien terluka, itu tidak mengancam jiwanya. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan dan pengobatan karena cedera eksternal, jelas dokter tersebut. Tia merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Saat air mata mengalir di matanya, dia bergumam, senang mendengarnya. Dokter, tolong atur agar dia dirawat di rumah sakit. Nicole dan Jared mendekat, bersama Nolan dan Lana. Tentu, dokter pergi untuk menyiapkan dokumen, dan Stanley didorong keluar dari ruang gawat darurat. Perban berlumuran darah menutupi kepala dan tubuh Stanley. Stanley tampak kacau, tetapi ia menghibur semua orang dengan berkata, ayolah, aku baik-baik saja. Hanya beberapa luka di luar. Ada luka, katamu. Lihat dirimu sekarang. Dokter bilang kamu harus dirawat di rumah sakit, gerutu Tia. Tia tidak puas dengan perilaku lalai Stanley dan luka-lukanya. Sementara itu, Stanley hanya terkejut karena Tia mengkhawatirkannya. Nicole, aku akan mengurus pendaftarannya di rumah sakit. Aku titip Stanley padamu, Tia memberitahu, sambil bersiap pergi. Namun, Nicole menariknya kembali dan menolak, aku akan pergi. Kau bisa mengurusnya. Melihat perhatian Tia yang jelas terhadap Stanley, Nicole merasa bahwa Tia lebih cocok untuk mengurus Stanley saat ini. Oleh karena itu, Nicole pergi untuk mengurus perawatan Stanley di rumah sakit sementara Tia tinggal bersama Stanley. Tak lama kemudian, Stanley dipindahkan ke bangsal. Perawat meninggalkan bangsal setelah memberitahu mereka tentang tindakan pencegahan. Paman Stanley, apakah sakit? Nolan dan Lana bertanya dengan lembut, sambil duduk di samping tempat tidurnya. Mereka begitu khawatir padanya sehingga mereka tidak berani menyentuhnya, takut menyakitinya. Saya baik-baik saja, sama sekali tidak sakit, kata Stanley, lebih khawatir tentang kesejahteraan anak-anak daripada rasa sakitnya. Bab 2673. Penampilan Stanley yang lemah membuat Nolan dan Lana merasa sedih. Mereka cemberut, semua karena kami sehingga kau jadi seperti itu. Hei, jangan khawatir, selama kalian aman, aku merasa senang. Luka-lukaku akan segera pulih, Stanley menghibur. Nicole kembali setelah membayar tagihan dan melihat kondisi Stanley yang lemah. Jadi dia dengan lembut membawa anak-anaknya pergi dan menyarankan, Paman Stanley perlu istirahat. Kami pulang dulu. Kalau begitu, siapa yang akan merawat Paman Stanley? Tanya Lana dengan cemas. Tia akan tinggal di sini. Nicole dengan lembut mengacak rambut putrinya. Oh, Lana menatap Tia, merasa lebih baik jika dia tetap tinggal untuk mengurus Stanley. Tia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Jangan khawatir, Nicole. Aku akan menjaganya dengan baik. Stanley merawat Tia saat dia jatuh sakit terakhir kali. Tia tidak akan menutup mata sekarang karena Stanley sedang sakit. Baiklah, kami akan segera mengabari keluarga, kalau semua orang khawatir.
Kami akan ke sini besok pagi, jelas Nicole. Setelah mengatur segalanya, Nicole dan yang lainnya pergi, meninggalkan Tia sendirian dengan Stanley. Baiklah, Stanley, dokter bilang kau harus istirahat yang cukup. Tenangkan pikiranmu dan rileks saja. Aku akan ada di sini, jadi teriaklah saat kau membutuhkanku, kata Tia. Ia kemudian menarik kursi lebih dekat ke sisi tempat tidur dan duduk di sana untuk menemani Stanley. Stanley terkekeh melihat Tia yang sudah siap. Ia menyarankan, kenapa kamu tidak membeli sesuatu untuk dimakan? Tia datang ke rumah sakit tepat setelah menjemput anak-anak. Keadaannya cukup kacau, dan Stanley berasumsi Tia mungkin kelaparan. Tia tidak menanggapi pertanyaan itu dan mengira dia lapar. Jadi dia setuju. Maaf, saya yakin kamu lapar. Saya akan pergi mencari makanan sekarang. Setelah membawa makan malam, Stanley berkata pada Tia, aku tidak lapar. Kamu harus makan. Hah, makanan ini untukku? Tanya Tia bingung. Aku tidak bisa menghabiskannya. Tia tidak merasa lapar sama sekali setelah kejadian itu. Kamu masih perlu makan. Ayo makan malam bersamaku, saran Stanley. Tia mengira Stanley ingin makan, jadi dia menyiapkan meja kecil berisi makan malam mereka dan duduk di seberangnya. Stanley merasa puas setelah melihat Tia mau makan. Kedua orang itu mulai makan malam dalam diam. Meski tak seorang pun berbicara, suasananya tidak canggung, karena mereka berdua tengah asyik memikirkan sesuatu. Stanley sangat senang karena Tia mulai memanggilnya, Stanley, seperti seorang teman. Dia tidak perlu lagi muncul di hadapannya dengan sebutan, Tuan Muda, dan dia merasakan hubungan mereka perlahan berkembang. Tia juga makan dengan linglung. Ia memikirkan saat-saat ketika Stanley melindunginya dan anak-anak. Pada saat itu, Tia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anak-anak dalam pelukannya. Namun, para penjahat itu semakin menjadi-jadi. Gelisah, dan salah satu dari mereka mengayunkan tongkat kayu ke arah mereka. Stanley lah yang melindunginya dan menerima pukulan itu. Tia merasa itu menyakitkan. Tanpa sadar, Tia menatap Stanley dan mendapati tatapannya tertuju padanya. Wajahnya langsung memerah, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Stanley menyeringai dan melanjutkan makan. Tia menghela napas lega diam-diam setelah merasakan Stanley telah mengalihkan fokusnya darinya. Sementara itu, Nicole dan Jared kembali ke rumah mereka bersama anak-anak. Bagaimana kabar Stanley? Tanya Gloria cemas setelah melihat keluarga itu kembali. Bab 2674. Jangan khawatir, Bu. Dia baik-baik saja sekarang, tetapi dia harus dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya. Jadi dia akan berada di rumah sakit selama 2 hari ini, jelas Nicole. Apa yang terjadi? Tanya Daniel khawatir. Nicole menggigit bibirnya. Ia menghindari beberapa detail penting, dan membicarakan bagian-bagian kecil. Ayah, kami masih menangani kasus ini. Aku yakin kami akan segera mengetahuinya. Kau harus menyelidikinya sampai tuntas, kata Daniel dengan serius. Secara naluriah, dia tahu segala sesuatunya tidak sederhana kali ini. Kami akan melakukannya, janji Nicole. Biarkan anak-anak tinggal di rumah selama beberapa hari, usul Gloria, yang masih dihantui rasa takut akan keselamatan anak-anak. Meskipun Gloria dan Daniel tidak yakin tentang kejadian itu, mereka tahu itu terjadi dalam perjalanan pulang setelah menjemput Nolan dan Lana dari sekolah. Jangan khawatir, aku sudah meminta orang-orangku untuk menjadi pengemudi mereka, Jared memberitahu. Mendengar itu, Daniel mengerti bahwa Jared dan Nicole mungkin tidak ingin anak-anak berhenti sekolah. Jadi dia berkompromi. Baiklah kalau begitu. Kami berpikir untuk mengganti pengemudi setelah pengemudi yang sekarang terluka. Anak buah Jared bukanlah orang biasa. Mereka bisa menjamin keselamatan anak-anak. Ya, kami akan menjaga keselamatan mereka dengan baik, kata Nicole dengan tekad. Nolan dan Lana adalah segalanya bagi mereka. Apakah Tia ada di rumah sakit bersama Stanley? Tanya Gloria setelah menyadari ketidakhadiran Tia. Ya, dia tetap tinggal, jawab Nicole. Tia memang orang yang paling tepat untuk menjaga Stanley, apalagi itu adalah pilihan Tia sendiri. Baiklah, dengan dia yang menjaga Stanley, kita bisa tenang. Gloria mendesah. Kejadian yang tiba-tiba itu cukup menyusahkan bagi mereka.
Nicole memandang ruang makan yang sepi dan bertanya, "Bu, Ayah, kalian sudah makan malam?" "Saya tidak berselera," kata Gloria sambil menggelengkan kepalanya. Mereka sangat khawatir selama tinggal di rumah itu. Nicole menghibur mereka. "Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Kalian pasti punya sesuatu. Jangan sampai kelelahan." "Aku benar-benar tidak bisa makan apapun sekarang," tolak Gloria. Hatinya masih berat, merasa khawatir. "Bagaimana kalau mie sederhana? Kami belum makan. Kamu harus makan bersama kami," kata Nicole. Ia kemudian memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan makanan. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang memiliki nafsu makan, tetapi mereka harus makan untuk menghadapi masalah di masa mendatang. Hanya dengan menjaga diri sendiri mereka dapat menghadapi kejadian yang akan datang. Makanan segera disiapkan, dan semua orang makan sedikit sebelum kembali ke kamar masing-masing. Melihat penampilan Gloria dan Daniel yang kelelahan, Nicole tahu bahwa kejadian hari ini sangat membebani mereka. "Siapkan teh yang menenangkan untuk mereka," kata Nicole kepada kepala pelayan. Ia cukup khawatir dengan Gloria. "Tentu saja," jawab kepala pelayan rumah itu. Merasakan keanehan Gloria, anak-anak bertanya, "Bu, apakah nenek tidak enak badan?" Nicole menepuk kepala mereka dan menjelaskan, "Nenek kalian hanya khawatir pada Stanley. Dia akan baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita temani nenek," kata mereka. "Nenekmu juga perlu istirahat. Kalian berdua sebaiknya tidur," kata Nicole kepada mereka dan menidurkan mereka. Meskipun anak-anak khawatir pada Gloria, mengirim mereka ke Gloria sekarang hanya akan menghalanginya beristirahat. Bab 2675. Nicole dan Jared menemani anak-anak ke tempat tidur untuk waktu yang lama sebelum anak-anak tertidur lelap. Kembali ke kamar mereka, Nicole mendesah khawatir. Anak-anak ketakutan dengan kejadian hari ini. "Mereka akan membaik," Jared meyakinkan, sambil menepuk punggung Nicole. Nicole mengerutkan kening saat melihat Jared dan bertanya, "Menurutmu siapa yang mungkin berada di balik semua ini?" Satu-satunya pelaku yang dapat dipikirkan Nicole adalah Harvey. Pada saat yang sama, ia merasa Harvey tidak akan sembrono dan bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Namun, selain Harvey, Nicole tidak dapat memikirkan kandidat lain. Ia tidak mengenal orang lain di Sanjoto yang mencoba mengganggunya. Ia dapat menyimpulkan bahwa insiden hari ini pada akhirnya ditujukan padanya, tetapi ia tidak dapat mengetahui dalangnya. Lawrence. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Nicole langsung menepisnya. Ia menolak untuk percaya bahwa Lawrence akan menyakiti anak-anaknya. Jika bukan Lawrence, Nicole hanya bisa memikirkan orang-orang yang memburunya saat ia pertama kali kembali ke Sanjoto. Mungkinkah sekelompok orang itu menjadi tidak sabar setelah tidak menemukan petunjuk apapun? Mari kita tunggu hasil investigasi Max. Tidak ada gunanya menebak-nebak sekarang tanpa petunjuk. Jared menghibur Nicole, memegang tangannya dan membawanya ke tempat tidur. "Istirahatlah. Mungkin kita akan tahu lebih banyak besok." "Ya, baiklah," jawab Nicole. Ia berbaring di tempat tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Jared dengan lembut memeluk Nicole, merasakan kegelisahannya. Mengetahui bahwa Nicole tidak bisa tidur, Jared mendaratkan ciuman lembut di dahi Nicole dan meyakinkannya, "Kita mampu melindungi mereka." Jared dapat memahami kecemasan Nicole. Ketika Nicole pertama kali kembali ke Sanjoto, ia diusir. Seseorang tiba-tiba muncul untuk menculik anak-anaknya. Jared tahu Nicole mengkhawatirkan mereka. "Ya," Nicole setuju, matanya penuh tekad. Dia harus melindungi anak-anaknya, apapun yang terjadi. Sementara itu, Lawrence mendapat telepon dari Ian di Mecraunia. Nada suaranya marah saat ia membentak, "Apa katamu? Berani-beraninya seseorang menyentuh Nolan dan Lana." "Ya, kejadiannya malam ini. Mereka baik-baik saja sekarang, tapi Stanley dan pengemudinya terluka," lapor Ian. "Tahukah kau siapa yang melakukannya?" Nada bicara Lawrence dingin. Ian tidak yakin. "Belum yakin. Saya belum menemukan petunjuk yang berguna." "Teruslah mencari. Pastikan untuk menemukan pelakunya," perintah Lawrence. "Bajingan-bajingan itu pasti sudah muak hidup sampai berani menyakiti Nolan dan Lana." "Ya," janji Ian sambil menutup telepon.
Lawrence melempar ponselnya ke atas meja, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mencari tahu apa yang mungkin terjadi di Sanjoto dan mengapa anak-anak menjadi sasaran. Lawrence merasakan keinginan besar untuk pergi ke Sanjoto sekarang, tetapi situasi di Mecraunia sedang kritis. Ia ragu-ragu. Satu kesalahan langkah dapat membatalkan semua usahanya sebelumnya. Setelah banyak pertimbangan, Lawrence mengirim pesan kepada Ian, memerintahkan dia untuk mengidentifikasi pelakunya dan mengirimkan Lawrence informasi terkini mengenai situasi di Sanjoto. Kemudian, Everett masuk ke ruangan dan berkata dengan nada mengejek, "Ada sesuatu di Sanjoto yang mengharuskanmu kembali ke sana." Lawrence melotot padanya, "Itu bukan urusanmu." Everett mengangkat bahunya, membela diri, "Yah, aku hanya bertanya, tidak perlu bersikap defensif." "Mengapa kau di sini?" tanya Lawrence dingin. "Maksudku adalah menanyakan tentang kemajuan. Aku sudah muak dengan tempat terkutuk ini." Everett mengeluh. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sini dan ingin kembali ke Sanjoto untuk membalas dendam. "Jika memecahkan benda itu semudah itu, aku ragu kau akan menyerahkannya padaku." Lawrence mendengus. Ia tahu bahwa jika Everett bisa memecahkannya sendiri, ia tidak akan pernah bekerja sama dengannya. Bab 2676. Aku hanya berpikir bahwa dengan kemampuanmu, segalanya mungkin akan lebih mudah, balas Everett, menyiratkan bahwa Lawrence mungkin terlalu lambat untuk membuat kemajuan. Kembali saja dan tunggu. Aku akan memberitahumu saat sudah ada hasilnya, jawab Lawrence tidak sabar. Everett dengan tenang mengingatkannya, "Cepatlah. Jangan lewatkan kesempatan besar, atau tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri." Saat Everett hendak pergi, Lawrence tiba-tiba teringat sesuatu dan memperingatkannya, "Jangan lakukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, atau kamu akan menyesalinya." Everett berhenti sebentar sebelum berjalan pergi dengan langkah besar. Secercah kegelapan melintas di mata Lawrence. Ia mengirim pesan kepada Ian, mengingatkannya untuk waspada terhadap keluarga Damien. Ia punya firasat bahwa perilaku Everett tidak biasa, dan ia juga berbicara dengan aneh. Lawrence menduga bahwa meskipun Everett tidak terlibat dalam insiden itu, ia pasti tahu sesuatu. Keesokan harinya, cuaca cerah, tetapi semangat keluarga itu jauh dari ceria. Setelah sarapan yang cukup tenang, Gloria dan Daniel berkata, "Saya tahu kalian semua sibuk dengan pekerjaan, jadi kami akan mengunjungi Stanley." "Baiklah, kami akan mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak dulu," kata Nicole. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga meninggalkan rumah dan Nicole serta Jared mengirim anak-anak ke taman kanak-kanak. Tia harus tinggal di rumah sakit untuk merawat Stanley selama 2 hari ini, jadi dia tidak bisa mengantar anak-anak ke taman kanak-kanak. Jadi Nicole dan Jared dikembalikan tanggung jawabnya. Begitu Stanley keluar dari rumah sakit, mereka akan mengatur agar pria Jared menjadi sopir mereka yang bertanggung jawab untuk menjemput mereka. Sesampainya di taman kanak-kanak, Nolan dan Lana mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka sebelum masuk ke dalam. Sambil memperhatikan mereka, Nicole bergumam, "Aku benar-benar khawatir pada mereka. Saya menanggung semuanya. Baik mereka yang masih di taman kanak-kanak maupun yang sedang dalam perjalanan ke dan dari sekolah setiap hari, mereka akan tetap terlindungi apapun yang terjadi," Jared memberitahu. Dia memastikan untuk melindungi keselamatan mereka tanpa keraguan. Mereka seharusnya polos dan riang di usia ini, tetapi mereka harus melalui semua ini, kata Nicole, yang merasa sedih melihat anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, ia berharap anak-anaknya tumbuh tanpa rasa khawatir. "Kamu telah melalui banyak hal lebih dari yang mereka alami. Percayalah pada mereka. Mereka bisa melakukannya." Jared menyemangati Nicole. Lagi pula, Nicole mengalami banyak tantangan dalam hidupnya sendiri sejak ia masih muda. Tak lama kemudian, mereka tiba di Riddle Corporation. Nicole keluar dari mobil dan mengingatkan Max, "Jangan lupa beritahu aku jika sudah ada kabar terbaru." "Ya, aku akan melakukannya," janji Max. Mereka belum mendapat kabar apapun pagi ini, jadi semua orang cukup kesal. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih khawatir, berharap dapat menangkap pelakunya sesegera mungkin. Setelah Nicole memasuki gedung,
Max menyalakan mobil dan pergi. Biar Charlie yang menangani kasus ini, kata Jared datar, tapi ada nada dingin dalam suaranya. Ya, jawab Max serius. Mereka memang mengalami kendala dalam kemajuan mereka saat ini. Charlie mungkin menjadi kunci terobosan. Selain itu, buat Patricia selalu dekat dengan Nicole, perintah Jared, suaranya dalam. Meskipun kelompok orang itu ingin menculik anak-anak, tujuan utama mereka adalah Nicole. Anak-anaknya adalah titik lemahnya. Jadi jika para penculik berhasil, Nicole tidak punya pilihan selain menurutinya. Baiklah, aku akan memberitahu Patricia tentang hal itu, jawab Max. Sementara itu, Nicole memasuki kantornya dengan Patricia di belakangnya. Bagaimana situasinya? Tanya Nicole, dan ekspresinya menjadi gelap. Bab 2677. Patricia menggeleng. Tidak ada. Kau juga. Nicole mengernyitkan alisnya sambil bertanya-tanya siapa yang cukup baik untuk menghentikan Max dan Patricia mendapatkan kabar terbaru. Patricia menggertakkan giginya. Menurutmu, apakah mereka mungkin? Dia membuat gerakan mengiris tenggorokannya, ekspresinya berubah serius. Kalau tidak, kenapa mereka menghilang tanpa jejak? Nicole menatap Patricia. Tidak mungkin. Lagi pula, mereka cukup tangguh. Mustahil bagi mereka untuk dibunuh dan dibuang tanpa jejak. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Patricia. Nicole menatapnya. Ngomong-ngomong, mungkinkah kita memulai dengan langkah yang salah? Kaki yang salah. Patricia tampak bingung. Bukankah kita hanya menyelidiki jejak orang-orang itu? Bagaimana mungkin kita bisa salah? Ya, kita hanya mencari beberapa penjahat itu, tetapi jika mereka menghilang begitu cepat, hanya ada satu kemungkinan, kita semua telah mengabaikan satu hal. Mata Nicole menjadi gelap. Patricia agak mengerti Nicole. Ada apa? Orang-orang itu mungkin bukan penjahat kejam seperti yang kita duga. Mereka bahkan mungkin bukan pelaku kejahatan berulang. Mereka mungkin hanya pejalan kaki biasa, yang bersembunyi atau tinggal di dekat lokasi kejadian, kata Nicole. Mata Patricia berbinar karena terkejut. Itu mungkin saja. Tepat saat itu, telepon Patricia berdering, dan Max sedang menelepon. Hai, Max. Tuan Johnston ingin Anda tetap dekat dengan Nyonya Johnston. Selain itu, Charlie akan mengurus penyelidikannya sekarang. Nyonya Johnston berpikir bahwa orang-orang itu mungkin bersembunyi atau tinggal di dekat lokasi kejadian. Minta dia untuk menyelidiki hal ini. Patricia menyampaikan pikiran Nicole kepada Max. Max setuju dan menutup telepon, dan Patricia menyimpan teleponnya. Tuan Johnston telah mengatur seseorang untuk menyelidiki hal ini. Baiklah, mari kita tunggu kabar terbarunya. Nicole mendesah. Patricia berbalik dan meninggalkan kantor, sementara Nicole bersandar di kursinya, tenggelam dalam perenungan. Pada saat yang sama, Daniel dan Gloria tiba di bangsal saat Tia dan Stanley sedang membereskan setelah sarapan. Ayah, Ibu, kalian di sini. Stanley merasa sedikit bersalah saat melihat Daniel dan Gloria. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Kami senang kau baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik, oke. Gloria berjalan ke tempat tidurnya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi krisis, semua karena para penjahat keji itu. Tuan dan Nyonya Riddle, silakan ambil sendiri. Saya akan merebus air, kata Tia sambil mengambil ketel dan melangkah keluar. Sejujurnya, aku baik-baik saja. Kalian tidak perlu repot-repot datang menemuiku. Stanley menatap kedua orang tuanya yang tampak agak lelah. Ia tahu mereka mungkin tidak cukup istirahat kemarin. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Kakek juga bertanya tentangmu. Daniel menatap Stanley. Tapi kami mengatakan kepadanya bahwa kamu hanya menderita luka ringan. Kalau tidak, dia akan khawatir. Ya, sebaiknya kita tidak memberitahu kakek detailnya. Dia mungkin tidak sanggup mengatasinya. Stanley setuju karena dia tidak ingin membuat kakeknya khawatir. Fokus saja pada pemulihanmu sekarang. Nicole dan Jared akan mengurus sisanya, kata Daniel. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa membantu apapun lagi saat ini. Ketok, ketok. Bab 2678. Meskipun dia terluka parah,
dia baru saja mengatakan padanya bahwa dia sakit. Tidak apa-apa, hanya kecelakaan. Stanley tidak memberikan banyak penjelasan. Dia dengan santai menepisnya saat meneleponnya karena dia tidak menyangka wanita itu akan datang menemuinya. Jika aku tahu kamu terluka, aku akan membelikanmu beberapa suplemen kesehatan. Dia mengira dia sakit dan hanya membawa beberapa buah. Sudah cukup baik kau datang menemuinya. Lupakan soal hadiah. Ayo dan duduk. Gloria mengambil buah-buahan dan menarik Cherry untuk duduk di samping tempat tidur. Ketika Tia kembali, dia melihat Gloria dan Cherry sedang mengobrol dengan gembira. Meskipun Daniel dan Stanley tidak berbicara, mereka memperhatikan mereka dengan senyum di wajah mereka. Sambil meletakkan ketel, Tia ingin diam-diam meninggalkan ruangan itu untuk mereka. Tia, apa yang sedang kamu lakukan? Cherry bertanya pada Tia dengan rasa ingin tahu. Tia kehilangan kata-kata. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia merasa canggung dan ingin pergi. Cherry bertanya, ada apa denganmu? Kamu begitu ragu-ragu. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku bisa membantumu. Dia melihat Tia pergi tepat setelah merebus air tetapi hendak pergi. Jadi dia ingin melihat apakah dia bisa membantunya. Tidak apa-apa, Tia hanya bisa memaksakan diri untuk tetap tinggal. Cherry menarik Tia, kemarilah dan duduklah bersama kami. Aku hanya ingin memberitahu Gloria betapa kerasnya kamu merawat Stanley. Sama sekali tidak, malah, Stanley lah yang banyak membantuku sebelumnya, kata Tia canggung. Jadi, bisa dibilang kalian berdua saling membantu, canda Cherry sambil tersenyum. Tia menggigit bibirnya, tidak yakin bagaimana harus menjawab, jadi dia hanya mengangguk. Kurasa sudah saatnya kita pergi. Ayahmu dan aku akan kembali dulu. Gloria memberi isyarat pada Daniel lalu menatap Stanley. Daniel juga melakukan hal yang sama. Baiklah, pergilah menemui kakek. Tentu saja, jangan khawatirkan aku, kata Stanley. Saya akan mengantar kalian, Tuan dan Nyonya Riddle. Tia akhirnya menemukan kesempatan untuk pergi dan segera mengajukan diri. Gloria tidak senang. Oh, kamu, kenapa kamu memanggil kami dengan sebutan Tuan dan Nyonya? Teka-teki lagi, maaf, Daniel dan Gloria. Tia hanya bisa menyapa mereka dengan cara berbeda sambil tersenyum paksa sebelum mengikuti Daniel dan Gloria keluar. Jadi, hanya Stanley dan Cherry yang tersisa di bangsal. Dia mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, jadi, masih belum ada kemajuan. Kemajuan apa? Stanley mengernyitkan alisnya, agak bingung. Kau tahu, antara kau dan Tia. Cherry menatap Stanley dengan jijik. Stanley tertegun sejenak dan secara naluriah menyangkal, jangan bicara omong kosong. Tidak ada apa-apa di antara kita. Apakah kamu masih berbohong pada dirimu sendiri? Dia mungkin menjadi istri orang lain, dan kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Cherry mengangkat bahu dengan ekspresi menyesal. Stanley tanpa sadar mengepalkan tangannya dan terdiam. Cherry mencondongkan tubuhnya ke arah Stanley dan bertanya dengan lembut, "Hei, ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah kamu butuh bantuan?" Bab 2679. Tidak, terima kasih. Jangan terlalu dipikirkan. Stanley segera menenangkan diri, nadanya menjadi jauh lebih tenang. Apapun niat Cherry, dia harus memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, masalah ini telah tersembunyi di dalam hatinya selama bertahun-tahun, dan dia tidak berniat mengungkapkannya kepada semua orang. Wah, sayang sekali. Kurasa Tia tidak punya perasaan padamu. Cherry mendesah. Sayang sekali kalian berdua tidak mau melangkah maju. Kalian akan selalu sejajar dan tidak pernah bersinggungan. Stanley tiba-tiba mendongak ke arah Cherry. Apakah dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Apakah Tia juga peduli padaku? Tidak, Tia sudah punya seseorang di hatinya. Cherry pasti bicara omong kosong. Aku lelah dan ingin beristirahat. Kau harus kembali jika tidak ada hal lain yang bisa kau lakukan. Namun, pikiran Stanley masih kacau. Ia ingin Cherry pergi karena ia butuh ketenangan. Tentu, luangkan waktu dan pikirkanlah. Cherry juga tidak tampak kesal. Dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ketika Tia kembali, Cherry sudah pergi. Tia terkejut. Di mana Cherry?
Dia ada urusan dan pergi, jawab Stanley. Dia melirik Tia lalu mengalihkan pandangan. Tetapi kata-kata Cherry sudah tertanam dalam pikirannya. Malam tiba, dan lampu menyala. Keluarga Daniel dan Dexter semuanya telah kembali ke rumah keluarga. Benjamin menatap semua orang dan berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi. Kalian tidak perlu menyembunyikannya dariku." "Ya, kami semua terkejut saat mendengarnya," kata Emma dengan khawatir. "Bagaimana keadaan Stanley sekarang?" "Dia baik-baik saja. Dia akan dipulangkan dalam beberapa hari," Gloria menjelaskan, menenangkan semua orang. "Hai, Nicole, apakah semuanya sudah beres?" tanya Ellar penuh semangat. Ia sudah merasa cemas sejak mendengar hal itu. Nicole melirik semua orang dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Kami akan mengatasinya. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Kami semua baik-baik saja sekarang." Mengenai hal spesifik, belum ada hasil, jadi dia tidak mau bicara lebih banyak karena dia juga tidak ingin membuat semua orang khawatir. Semua orang mengerti maksud Nicole dan, setelah bertukar pandang, tidak seorang pun bertanya lebih lanjut tentang masalah itu. "Jarang sekali semua orang ada di sini, dan sudah waktunya, jadi mari kita makan malam bersama," usul Emma. "Baiklah, ayo makan," perintah Benjamin, dan semua orang pun menuju ruang makan. Nolan dan Lana sedang menonton TV di ruang tamu, sementara orang dewasa sedang makan malam. Selama makan, mereka mengobrol tentang masalah keluarga, tetapi tidak seorang pun menyinggung kejadian di mana Nolan dan Lana hampir diculik. Di ruang tamu, Nolan sedang menonton TV bersama Lana ketika jam tangan kecilnya bergetar. Sambil melirik pesan dari Lawrence, Nolan tanpa sadar melihat ke arah ruang makan. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Lawrence kepadanya tahun lalu. Ia tidak sering memakainya, tetapi ibunya menyuruhnya memakainya setelah kejadian kemarin, mungkin karena khawatir. Lawrence mungkin menyadari bahwa jamnya telah diaktifkan. Itu adalah jam tangan yang dibuat khusus yang tampak seperti jam tangan biasa di permukaan, tetapi memiliki banyak fungsi. Melihat semua orang sibuk makan dan tidak memperhatikannya, Nolan memutar nomor telepon. "Gatpa, kau akan kembali?" tanya Nolan begitu panggilan tersambung. "Tidak untuk saat ini. Aku hanya ingin bertanya bagaimana kabarmu dan Lana." Suara Lawrence terdengar. "Kami berdua baik-baik saja, Gatpa, jangan khawatir," Nolan meyakinkannya. Lawrence menghela napas lega. "Baguslah. Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Aku pasti akan membantumu mencari tahu apa yang terjadi." Bab 2680. Jangan khawatir, Gatpa. Kau tidak berada di Sanjoto, dan ayah serta ibu sudah menyelidikinya. Mereka bisa mengatasinya. Tapi terima kasih, Gatpa, kata Nolan penuh rasa terima kasih. Lawrence tertegun sejenak. Kemudian, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Begitu ya. Kalau begitu, aku akan meminta Paman Ian untuk membantu kalian." Nolan tidak pernah menolak bantuannya sebelumnya, dan sekarang, Nolan benar-benar tidak membutuhkannya lagi. "Gatpa, kamu sibuk di sana." Nolan mengganti topik pembicaraan. "Tidak, saya hanya punya beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan," jelas Lawrence. Mendengar hal ini, Nolan menyemangatinya, "Oh, kalau begitu, jaga diri baik-baik ya, Gatpa." "Terima kasih. Aku akan membawakan kalian beberapa hadiah saat aku kembali." Lawrence tersenyum. Nolan menutup telepon, dan Lana bertanya sambil berkedip, "Apakah Gatpa baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Nolan menggelengkan kepalanya. "Ayah bilang dia akan membawakan kita hadiah saat dia kembali." "Oh." Lana lalu kembali menonton TV. Nicole datang dan melirik mereka. "Apa yang kalian lakukan?" "Gatpa baru saja menelepon dan berkata dia akan membawakan kita hadiah saat dia kembali," jawab Lana. "Dia akan kembali." Nicole terkejut. "Tidak, Godfather bilang dia masih harus mengurus beberapa hal di sana," kata Nolan, suaranya perlahan merendah. "Apa itu?" "Sesuatu yang berhubungan dengan Watercress." Nicole menyipitkan matanya karena dia tahu maksud Lawrence. Dia segera menenangkan diri dan menebak maksud panggilan Lawrence. "Dia mungkin khawatir kalau kalian terluka." "Ya,
Dia juga bilang agar Paman Ian membantu kami menyelidiki, tapi saya bilang itu tidak perlu, kenang Nolan. Nicole mengangguk. Jangan khawatir, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Tatapan penuh tekad terpancar di matanya saat udara di sekitarnya berubah dingin. Setelah semua orang selesai makan malam, mereka perlahan kembali ke ruang tamu. Ruangan menjadi ramai lagi, dan semua orang mulai mengobrol. Hanya Damien dan keluarganya yang tidak datang hari ini. Apa mereka tidak tahu tentang keadaan Nolan dan Lana? Mereka bahkan tidak datang untuk memeriksa, gerutu Karen, berpura-pura kesal. Biarlah saja, kalau mereka tidak datang, ya sudahlah. Benyamin terdengar tidak senang. Lagi pula, dia tidak ingin melihat Damien dan keluarganya. Hal itu sungguh membuatnya sedih. Meskipun Karen dimarahi Benyamin, dia diam-diam merasa senang. Kehancuran keluarga kita ada hubungannya dengan keluarga Damien. Jadi kalau kita turun bersama-sama. Sudah larut malam. Kalian semua harus kembali. Benyamin mengerutkan kening, memberi isyarat agar semua orang pergi. Awalnya, suasana hatinya sedang tidak baik, dan dia sangat khawatir dengan Nolan dan Lana. Sekarang setelah mereka membicarakan Damien, dia merasa semakin tertekan, jadi dia hanya ingin waktu tenang untuk menyendiri. Daniel juga menyadari suasana hatinya, jadi dia segera setuju, tentu saja, Ayah. Kami akan kembali. Ayah, jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, kembali saja. Dexter juga mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Kedua keluarga itu pun bergegas meninggalkan rumah keluarga itu, hanya menyisakan Dillon dan Karen bersama Benyamin. Ayah, kalau ayah benar-benar merasa tidak enak badan, kembali saja ke kamar ayah, Dillon menghiburnya. Bawa aku ke atas, perintah Benyamin kepada kepala pelayan. Ia lalu melirik Dillon dan Karen sebelum membiarkan kepala pelayan membantunya naik ke atas.